Halo, perkenalkan saya Rehan Wafi dengan NIM 5231016. Saya berasal dari Stikes Nasional Surakarta. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa sih kemungkinan kasus yang terjadi pada terapis yang bekerja di klinik. Nah, di sini saya akan membahas tentang terapis yang bekerja di klinik fisioterapi neurologis. Nah, di sini yang setelah saya analisis di klinik neurologi itu para terapis banyak mengeluhkan terjadinya RSI atau repetitive strain injury, di mana itu adalah kondisi cedera pada otot, tendon, saraf, atau jaringan lunak akibat gerakan yang berulang, posisi kerja yang kurang ergonomis, atau penggunaan beban secara berlebihan dalam jangka panjang. Nah, pada terapis, RSI paling sering muncul pada pergelangan tangan, jari, siku, bahu, dan punggung bawah. Kenapa terapis klinik berisiko tinggi? Nah, karena di klinik neurologi, itu terapis sering melakukan terapi manual dalam durasi yang panjang. Misalnya mobilisasi sendi berulang, manuver fasilitasi motorik seperti PNF, kemudian handling pasien yang tonusnya tinggi, dan transfer pasien dengan berat tubuh yang besar. Nah, gerakan berulang inilah yang kalau tidak diimbangi ergonomi yang baik, bisa memicu RSI. Area tubuh yang paling terkena RSI yaitu berdasarkan studi dan laporan praktek klinik setelah saya wawancara, ada beberapa area yang paling sering bermasalah pada neurologi. Yang pertama yaitu pergelangan tangan, jari, kemudian siku yaitu tennis elbow atau golfer elbow, bahu karena handling pasien yang berat, posisi abduksi dan fleksi statis dalam waktu yang lama, kemudian pinggang atau low back pain. Nah, itu dikarenakan teknik transfer yang tidak ergonomis, membungkuk saat memfasilitasi gerakan pasien. Dampak RSI pada terapis di klinik neurologi ini, kalau dibiarkan bisa menyebabkan nyeri kronis, penurunan kekuatan genggam, sulit melakukan mobilisasi manual, penurunan kualitas pelayanan terapi, bahkan cuti sakit atau berhenti kerja dikarenakan terapis mengalami cedera RSI. Jadi pencegahan jauh lebih penting daripada mengobati. Bagaimana kita cara mencegah RSI? Yaitu gunakan body mekanik yang benar, kemudian hindari overuse tangan, yaitu gunakan teknik manual yang menggunakan lengan bukan hanya jari. Kemudian atur tinggi bed dan kursi, pastikan bed sesuai tinggi terapis, hindari posisi yang terlalu jauh dari bed pasien. Kemudian istirahat 20-30 detik setiap 20 menit aktivitas berat. Kemudian lakukan wrist stretch, shoulder roll, dan upper trap stretch. Lalu bisa gunakan alat bantu seperti transfer belt, sliding board, ortosis saat perlu meminimalkan tenaga manual. Nah, latihan penguatan yang bisa digunakan untuk terapis yaitu penguatan wrist extensor, penguatan core, latihan scapular stability, yoga atau pilates bisa untuk membuat terapis lebih fleksibilitas. Kemudian stretching apa sih yang bisa digunakan? Yang pertama ada wrist extensor stretch, lalu wrist flexor stretch, thumb stretch, upper trapezius stretch, levator scapular stretch, pectoralis stretch atau wall pec stretch, kemudian cat camel stretch, median nerve glide, forearm shake, shoulder roll. Nah, itu beberapa stretching yang bisa digunakan oleh terapis. Kemudian juga klinik, itu juga penting, seperti menjadikan pelatihan ergonomi, memberi jeda antara pasien, menyediakan alat bantu transfer sampai memastikan jumlah pasien per terapis tidak terlalu berlebihan. Nah, jadi RSI pada terapis bukan hal sepele dan bisa berdampak besar pada kualitas hidup dan kualitas pelayanan ke pasien. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.